Halo semuanya. Nama saya Aben. Saya anaknya Bapak Chi Guan Ong, Ibu Choi Jin Kan. Saya juga anak Tuhan Yesus. Saya senang banget hari ini orang tua saya bisa datang kemari. Saya berkhotbah setahun sekali. Maka hari ini saya akan berkhotbah dalam dua bahasa. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena sangat besar cinta kasih sayang Tuhan kepada dunia ini, kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua. Sehingga Tuhan memberikan anak satu-satunya, supaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mati, tetapi mendapatkan kehidupan yang abadi, kehidupan selamanya. Hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan abadi, kehidupan selamanya. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Kita semua terdiri dari bagian-bagian badan, pikiran, hati, perasaan, dan juga nyawa atau jiwa kita. Kita tidak bisa bilang kalau kita itu cuma ada badan, tidak ada pikiran. Karena semuanya adalah terhubung. Bagian yang bisa dilihat adalah badan kita, bagian yang tidak bisa dilihat adalah pikiran kita. Tapi ada di situ. Seluruh bagian penting. Tapi ada bagian yang paling penting. Contohnya mobil. Mobil itu terdiri dari banyak-banyak parts, banyak bagian. Tapi kalau misalnya mobil nggak ada jendela, mobil tetap bisa jalan. Mobil kalau nggak ada ban, tetap bisa jalan. Tapi mobil kalau nggak ada mesin, udah bukan mobil lagi. Tidak bisa jalan lagi. Jadi mesin itu lebih penting daripada jendela sama ban. Jadi sama juga seperti kita. Kalau kita terdiri dari bagian badan, pikiran, perasaan, dan juga nyawa. Kalau misalnya Ben kehilangan satu tangan, cacat, tapi tetap Ben. Kalau kehilangan pikiran, contohnya misalnya masuk rumah sakit, jadi koma, tetap Ben. Jadi Ben yang cacat mental atau cacat badan tetap Ben. Tapi kalau Ben kehilangan jiwanya, udah bukan Ben. Ben sudah hilang. Apa gunanya seorang kalau punya seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Atau apakah yang harus diberikan seseorang untuk mendapatkan jiwanya kembali? Percuma kita punya banyak uang, rumah besar, mobil mewah, tapi badan kita sakit-sakitan. Percuma kalau misalnya badan kita itu sehat, tapi otak kita stres terus, depresi. Jadi Tuhan Yesus itu bilang, kita itu terlalu memperhatikan bagian di luar kita, tidak memperhatikan bagian di dalam kita. Kita hidup di dunia, banyak bencana alam. Mulai dari banjir sampai kebakaran hutan. Kita hidup di dunia penuh dengan penyakit, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, COVID-19. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Kriminal, perampok datang untuk membunuh dan mencuri. Kalau kita bisa selamat dari semua itu, kita tetap menjadi tua dan suatu saat akan mati. Tapi kenapa? Kenapa kita mati? Dosa adalah penyebab kematian. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan kita, tidak ada dosa. Tidak ada kematian. Tuhan menciptakan kita mirip dengan Dia. Tuhan bilang kita itu baik. Lalu dosa pertama adalah Adam dan istrinya Hawa. Orang yang pertama kali diciptakan berbuat dosa. Ketika kita berdosa, kita itu menghancurkan jiwa kita sendiri.
terus menyebar ke perasaan kita, ke pikiran kita, sampai akhirnya badan kita makin lama makin melemah dan akhirnya mati. Dosa menyebar seperti penyakit keturunan, seperti AIDS yang disebarkan ke generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Sangat tidak adil, tapi benar-benar terjadi. Ketika dosa pertama kali datang, dosa menggoda kita sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang menantang, sesuatu yang tidak berbahaya. Tapi dosa makin lama makin besar, sampai akhirnya kematian tidak bisa dihindarkan. Saya tahu saya itu orang berdosa, karena saya sudah pernah berbohong dan mencuri. Dosa bermula dari rasa iri di hati kita, terus kita gosip di masyarakat, menyebabkan kematian nama baik orang lain. Dosa mulai dari pikiran, terus jadinya berantem dan berkelahi sampai orang benar-benar mati. Mungkin Anda tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, tapi kita pernah membenci orang lain. Bukankah kita bersalah atas semua ini? Kita mungkin tidak pernah selingkuh, tidak pernah main gila di luar perkawinan, tapi kita pernah berpikiran yang kotor, berbukan-bukan di otak kita. Kita tuh selalu ada kecenderungan untuk berbuat dosa karena kita lahir dengan dosa. Sudah ketularan turun-menurun. Dosa menyebabkan kematian tidak hanya untuk badan, tapi pikiran, hati, dan jiwa kita. Dosa menyebabkan kematian, bukan ke kita doang, tapi ke semua orang di sekitar kita. Apakah kita masih muda atau sudah tua, pintar atau bodoh, kaya atau miskin. Kematian datang untuk kita semua. Kematian awal dari garis adalah kelahiran kita. Akhir dari garis adalah kematian kita. Garis lurus ini adalah pas lagi nafas kita sudah berhenti. Pas lagi jantung kita sudah tidak berdetak. Kematian, apakah kita bisa menghindari kematian ini? Yesus berkata dalam Matius 5:29, "Jika mata kananmu membuatmu tersandung, cungkilah dan buanglah. Lebih baik kamu kehilangan satu mata daripada seluruh badan pergi ke neraka." Neraka adalah tempat yang benar-benar ada. Kematian jiwa kita terulang-ulang kali. Ben, seorang yang berdosa, seperti kecanduan obat narkoba, tahu betul dosa itu menghancurkan diri saya sendiri. Tapi tetap saja saya berbuat dosa. Ben tidak bisa ditolong. Ben bukan orang yang baik-baik. Ben pernah berbohong, mencuri, berpikiran kotor. Ben berdosa terhadap orang lain. Ben berdosa kepada orang tuanya. Ben berdosa kepada Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa bantu saya. Karena biarpun Ben potong badannya sendiri, tetap saja dia bisa berdosa di pikiran dia. Hanya Tuhan yang bisa bantu saya. Tuhan tolong saya. Saya tidak mau mati. Saya tidak mau masuk neraka. Bacaan ini berbicara tentang Lazarus. Lazarus adalah teman Yesus yang baru saja mati 4 hari yang lalu. Ketika Maria sampai di depan Yesus, dia itu jatuh dan berkata, "Tuhan, seandainya kamu ada di sini, saudara saya nggak bakalan meninggal, nggak bakalan mati." Yesus bilang ke dia, sangat terharu di hatinya, "Di mana kamu taruh? Di mana kamu taruh Lazarus? Datang dan lihatlah Tuhan." Yesus menangis. Jadi saya tanya kepada Tuhan, apa artinya hidup? Untuk apa kita hidup kalau kita akhirnya akan mati?
Tuhan berkata, tujuan hidup adalah cinta kasih sayang. Kasihilah Tuhan dan kasihilah orang lain dengan seluruh kekuatan kamu. Saya bertanya kepada Tuhan, kalau kita sudah mati, bagaimana kita mencintai orang? Tapi Yesus bilang, yang perlu dokter adalah orang yang sakit, bukan orang sehat. Saya datang supaya orang yang berdosa bisa bertobat. Yesus hatinya tersentuh. Datang ke kuburannya Lazarus, dan dia bilang, pindahin batunya. Tapi Tuhan, katanya si Martha, saudara perempuan Lazarus yang sudah mati, dia itu sekarang baunya sudah busuk karena sudah dikubur selama 4 hari. Yesus jawab, bukannya saya sudah bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kekuasaannya Tuhan. Maka mereka menggulingkan batu berat tersebut. Lalu Yesus bilang ke atas, Bapa, saya berterima kasih karena kamu sudah mendengarkan saya. Saya tahu kamu selalu mendengarkan saya. Tapi saya berbicara begini untuk keperluan orang-orang yang ada di sini. Supaya dia orang bisa percaya. Kamu mengirim saya. Setelah Yesus berdoa, dia berseru bilang, Lazarus, keluar. Orang yang sudah mati itu pun datang keluar. Kaki, tangannya, mukanya masih ditutup dengan kain. Yesus bilang, bukain kainnya. Kasih dia pergi. Kalau kita kehilangan mata, kehilangan tangan, kehilangan kaki, kita tetap bisa mencintai orang atau dicintai. Tapi kalau kita kehilangan nyawa kita, semuanya habis. Yesus membangkitkan kembali Lazarus, memberitahukan kita kalau misalnya dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Keselamatan dari Tuhan Yesus itu tersedia bagi kita semua, dan kita tidak ada biayanya untuk menerima. Kita orang berdosa, pasti akan masuk neraka. Tapi Yesus bisa menolong kita. Keselamatan dari Tuhan itu yang tidak ada biayanya di kita. Tuhan bayar semuanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mati seperti seorang penjahat. Dipukulin, dihina, sampai akhirnya dibunuh. Mati di kayu salib. Kita tidak pernah tanya, kenapa orang jahat kena malapetaka. Orang baik dapat karunia. Tapi kenapa Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat jahat mati? Itu supaya orang jahat bisa hidup. Karena anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa, dan seorang pendosa bisa memberikan khotbah. Khotbah kabar baik, kabar gembira Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan untuk kita semua. Kalau kita bertobat dari dosa kita, mengaku Yesus mati karena dosa kita, Tuhan akan menyelamatkan kita dari kematian abadi ke kehidupan abadi. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepada saya akan hidup, biarpun kalau dia sudah mati. Artinya biarpun badan kita mati, nyawa kita tetap hidup selamanya. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia tidak berhenti di situ. Kabar baik dari Tuhan adalah Yesus bangkit kembali dari kematian 3 hari kemudian. Yesus hidup kembali dengan tubuh yang baru, yang kekal. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berdosa. Kematian tidak bisa mencengkam dia. Sekarang kita bisa yakin kalau Tuhan Yesus akan bisa membangkitkan kita dengan tubuh yang baru, sama seperti Yesus. Yesus adalah satu-satunya orang yang bersedia, yang rela mati untuk kita. Yesus adalah satu-satunya orang yang bisa bangkit kembali dari kematian.
Siddhartha Gautama Buddha mati dan tidak hidup kembali. Muhammad mati dan tidak hidup kembali. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang benar adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kita semua, Dia memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, saya yakin tidak ada yang bisa memisahkan diri kita dari kasih-Mu. Baik kematian atau kehidupan, malaikat atau iblis, ketakutan pada hari ini atau kekhawatiran di hari esok, tidak ada yang bisa memisahkan cinta kasih sayang kamu kepada saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya minta untuk buka telinga semua orang mendengarkan suara saya, supaya mereka bisa percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan, saya mohon tolong buka telinga papa saya yang tidak bisa mendengar, supaya papa saya juga bisa mendengar suara Tuhan. Dengarkanlah setiap kata-kata Tuhan. Tuhan sayang kamu.